20 Oktober, Jokowi mesti ngapain? Setelah 20 Oktober tahun ini. Jokowi mesti Pertanyaannya, 20 Oktober kita mesti apain Jokowi? Tragis betul Pak Jokowi itu kan. Lain kalau dia fading away pelan-pelan kan, oke, sampai akhirnya dia akhirnya jadi raja. Sekarang masih begini itu beblak habis. Yakin lo ya dia akan habis setelah 20 Oktober? Habis. Sama sekali habis tuh. Apa yang lu lihat dari indikasi perpecahan Prabowo dan Jokowi sekarang ini, Bang? Kan Prabowo diperkenalkan sebagai presiden terpilih terus-terusnya. Ya soal anggaran kan Jokowi nggak ngerti bahwa ambisi itu akan dibatalkan oleh APBN, ambisi Jokowi. Prabowo ngerti seluruh ambisi dia itu kalau tidak comply dengan APBN nihil. Nah karena itu dia mulai cicil bahwa saya tidak akan dilantik di IKN atau saya mungkin akan mengutamakan makan siang, dan sinyal itu kan pada Jokowi kan. Jadi Prabowo bahkan tunjukkan bahwa yang gua janjiin makan siang pun yang berapa 76 triliun itu, yang 7.000 yang 15.000 gua pangkas jadi separuh loh Pak Jokowi, apalagi IKN kan. Itu sinyal itu kan mesti dibaca sebagai grammar Japanese culture kan. Prabowo menguasai itu juga ya? Oh ya sangat. Sangat setuju ya. Siapkan gugatan, siapkan tuntutan, siapkan data-data dan maju ke pengadilan. Salah satunya ya gugatan terhadap ijazah palsu. Itu juga penting ya. Ini tidak bisa dimaknai sebagai politik balas dendam ya, tapi langkah penegakan hukum untuk memberikan pembelajaran agar siapapun yang berkuasa itu tidak seenaknya. Penegakan hukumnya harus benar ya. Jadi prinsip mikul duar mendem jero itu bolehlah menjadi sebuah kebijakan kita ya. Tetapi yang namanya penegakan hukum ya harus jalan seandainya memang ada pelanggaran hukum yang harus diproses. Tapi kalau tidak ada jangan diadakan. Intinya adalah cari kebenaran bukan cari pembenaran. Tegakkan hukum secara adil ya, bukan tegakkan hukum siapa yang diadili ya. Basa-basi nggak sekedar kritik sana sini. Refli Harun Channel, kritis tapi tidak apatis, oposisi tapi kasih solusi. Refli Harun Channel, selalu terdepan dalam ulasan, berita nggak asal-asalan. Refli Harun Channel, setiap masalah diulas cerdas, ini channel memang keren cerdas. Subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, ini ada hal yang terkait dengan upaya tuntutan orang-orang yang ingin memperkarakan Presiden Jokowi kalau nanti sudah lengser ya. Tentu penegakan hukumnya harus benar ya. Jadi prinsip mikul duar mendem jero itu bolehlah menjadi sebuah kebijakan kita ya. Tetapi yang namanya penegakan hukum ya harus jalan seandainya memang ada pelanggaran hukum yang harus diproses. Tapi kalau tidak ada jangan diadakan. Intinya adalah cari kebenaran bukan cari pembenaran. Tegakkan hukum secara adil ya, bukan tegakkan hukum siapa yang diadili ya. Dan ini ada pernyataan dari TPDI, Tim Pembela Demokrasi Indonesia ya, dari fusilatnews.com. Petrus.2 ya, Petrus Celestinus, gugatan hukum KKN dan kasus lain sudah antri menunggu Jokowi lengser. Walaupun saya pernah nyindir juga ke yang bersangkutan, kok waktu masih akrab sama Jokowi kita yang dilaporkan Petrus Celestinus, tapi it's okay, nggak apa-apa ya. Oleh Karyudi Sucaya Putra. Jakarta, Fusilat News menjelang lengser pada 20 Oktober 2024. Presiden Joko Widodo melakukan praktik ijonisasi jabatan publik. Sebab itu gugatan atas kasus dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme KKN serta kasus lain sudah antri menunggu Jokowi lengser. Hal itu disampaikan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Celestinus SH saat mengikuti diskusi
publik yang diselenggarakan Lembaga Advokasi Hukum Nasional dan Demokrasi untuk Pembaruan Landep. Dengan tema Dinasti Politik Jokowi, sebuah penghancuran sistem demokrasi dan penegakan hukum dalam rangka refleksi 28 tahun reformasi 1998 di Batik Kuring Park, Semanggi ya, yang saya juga hadir. Tampil sebagai pembicara adalah budayawan Eros Jarot, pakar hukum tata negara Refli Harun, anggota DPR RI dari PDI Perjuangan Deddy Sitorus, pengamat politik dari Universitas Airlangga Surabaya Erlangga Pribadi Kusman, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan KPK 2015-2019 Saud Situmorang, dan dimoderatori wartawan senior Kompas Tri Agung Kristanto. Diskusi publik tersebut juga dihadiri sejumlah advokat dari TPDI, yaitu Erik S. Paat, Jamie S. Mokolensang, Ricky D. Moninka, dan Davianus Hartoni Dedi, serta aktivis senior Andi Sahrandi yang juga memberikan closing statement pernyataan penutup. Jokowi tegas Petrus harus diwaspadai karena sedang menerapkan praktik ijonisasi jabatan publik untuk dirinya dan sejumlah orang tertentu dalam dinasti dan kroninya untuk persiapan pasca lengser dari jabatan Presiden RI. Hal itu jelas Petrus dapat dilihat dari kebijakan merekayasa perubahan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu lewat uji material atau judicial review di Mahkamah Konstitusi agar putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka menjadi calon wakil presiden dengan terbitnya putusan MK Nomor 90 Tahun 2023. Juga merevisi beberapa undang-undang yang mendadak muncul di DPR seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden One Team Press, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah MD3, dan lain-lain yang dilaksanakan dengan itikat tidak baik. Khusus mengenai revisi Undang-Undang One Team Press diduga disiapkan guna memberikan jabatan Ketua DPA Dewan Pertimbangan Agung kepada calon mantan Presiden Jokowi dengan mengubah nomenklatur dari One Team Press menjadi DPA. Juga akan diubah struktur dan komposisi serta konfigurasi keanggotaannya sesuai dengan kesepakatan diam-diam di antara mereka, jelas Petrus. Skenario barter jabatan dengan sistem ijon, dikualifikasi sebagai kejahatan korupsi berupa gratifikasi model baru dengan daya rusak yang tinggi terhadap demokrasi karena politik dinasti kroniisme dan nepotisme memproduksi jabatan-jabatan yang bisa dibarter di antara mereka dalam semangat konspirasi untuk dinasti politik Jokowi dan kroninya lanjutnya. Itulah kata Petrus yang disebutkan kejahatan korupsi berupa gratifikasi karena Jokowi diduga memperdagangkan pengaruh kekuasaannya dengan imbalan jabatan untuk dirinya dan dinastinya serta kroni-kroninya manakala Prabowo dan Gibran terpilih dan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden 2024-2029. Dengan demikian, kata Petrus, sejumlah jabatan publik akan diberikan untuk mengamankan jabatan-jabatan yang lahir dari praktik dinasti politik serta KKN. Dan hari-hari ini kita saksikan betapa KPK telah dibuat lumpuh layu melalui revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Akibatnya, tutur Petrus, KPK menjadi mandul, fungsi KPK untuk koordinasi, supervisi, dan monitor tidak berjalan akibat ego sektoral yang diciptakan melalui intervensi kekuasaan, dan revisi Undang-Undang KPK pada 2019 dengan menempatkan posisi KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Konsekuensinya, KPK kehilangan independensi dan posisi sebagai lembaga superbody, sehingga kini KPK dipastikan hanya sekadar menjadi alat pemukul bagi kekuasaan untuk memberangus orang-orang yang sedang tidak disukai atas nama pemberantasan korupsi. Sebagai contoh, Sekjen PDIP Hasto Kristianto diduga kuat sebagai korban kekuasaan yang disalahgunakan dengan cara memperalat KPK sehingga lembaga anti rasuah itu hanya menuruti pesanan yang punya kekuasaan guna memukul lawan politik terangnya. Dampaknya, masih kata Petrus, adalah pada rusaknya demokrasi dan penegakan hukum dengan segala akibat hukumnya. Petrus ya. Ya, jadi ya kalau berkuasa ya jangan kita yang dilaporkan terus ya kan. Kemudian padahal kayak saya, Rocky dan Hersubeno, siapa lagi ya dia laporkan, itu kan orang-orang yang kritis pada pemerintahan ya, bukan orang yang mencoleng atau mencuri ya. Petrus menilai selama hampir 10 tahun Presiden Jokowi memimpin Indonesia telah terjadi penghancuran sistem demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia
sehingga ia mengajak para relawan dan aktivis terus mengkritisi pemerintahan Jokowi, bahkan melakukan perlawanan baik melalui jalur politik di DPR maupun jalur hukum lewat proses pengadilan. Yang penting perlawanan itu dilakukan secara konstitusional, jangan anarkis, kata Petrus yang kerap menggugat kebijakan-kebijakan pemerintah yang ia nilai melawan akal sehat. Kalau itu benar, jangan melaporkan aktivis-aktivis akal sehat ya. Segala yang pro akal sehat ya. Segala kehancuran yang terjadi di masa pemerintahan Jokowi yang tersisa kurang dari 3 bulan lagi, baik pada aspek demokrasi maupun hukum, kata Petrus, akan berlanjut di era pemerintahan Prabowo Gibran yang merupakan kelanjutan pemerintahan Jokowi. Bahkan pemerintahan Prabowo Gibran nanti adalah pemerintahan Jokowi jilid 3. Karena Gibran merupakan anak sulung Jokowi dan Prabowo pun sudah berkomitmen untuk melanjutkan program-program kerja Jokowi. Maka pilihannya tidak lain adalah melakukan perlawanan dan persiapkan jalan menuju proses hukum terhadap Jokowi dan keluarganya. Cetus Petrus. Luar biasa, Cetus Petrus ya. Jika pada tahun 2001-2004 Presiden Megawati Soekarno Putri berhasil memproses hukum mantan Presiden Soeharto secara pidana dengan menjadikannya sebagai terdakwa dan diadili dalam perkara tindak pidana korupsi, maka ke depan tidak sulit dan beralasan hukum yang kuat untuk membawa Jokowi dan keluarganya untuk diproses hukum guna dimintai pertanggungjawaban pidana atas dugaan KKN serta kasus lain yang antri menunggu giliran tandasnya. Ya. Oke, sobat era sekalian, sangat setuju ya. Siapkan gugatan, siapkan tuntutan, siapkan data-data dan maju ke pengadilan. Salah satunya ya gugatan terhadap ijazah palsu. Itu juga penting ya. Jadi sobat RH sekalian, kita lihat ya bagaimana ke depannya nanti setelah Jokowi lengser ya. Kita lihat ya apakah gugatan itu ada, karena tidak hanya Petrus yang ngomong begitu tapi juga Partai Negoro, partai besutan siapa Faisal Assegaf ya. Jadi dia juga menyebut hal demikian untuk menggugat Jokowi kalau seandainya nanti sudah lengser ya. Jadi ini tidak bisa dimaknai sebagai politik balas dendam ya, tapi langkah penegakan hukum untuk memberikan pembelajaran agar siapapun yang berkuasa itu tidak seenaknya. Ya. Tidak seenaknya bahwa kalau Anda berkuasa Anda boleh semau-maunya. Bikin rekayasa, bikin aturan ya. Kemudian menyandra orang dengan kasus-kasus hukum dan lain sebagainya. Dan secara orang Indonesia senang semua duit, senang semua kekuasaan dan lain sebagainya ya. Karena itu ini adalah konsekuensi bernegara yang benar. Kalau memang ada pertanggungjawaban hukum ya tanggung jawab. Tapi kalau memang tidak ada ya tidak boleh dibuat-buat. Intinya adalah penegakan hukumnya harus benar dan adil. Oke. Coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian ya. Masih ada nggak yang bilang sakit hati dan lain sebagainya? Nggak ada kaitannya sakit hati apa-apa ya. Kita bicara tentang bernegara yang benar dan bermartabat ya. Pemburu kecebong, dosa besar Wiwi telah mengobrol IKN ke investor asing hingga 190 tahun dan memperpanjang kontrak Freeport hingga 2061 ya. Almarhum Pak Rizal Ramli pernah menentang proyek listrik 35.000 megawatt. Itu akan merugikan negara, tapi beliau dipecat oleh Wiwi dan sekarang terbukti ucapan almarhum Pak Rizal Ramli terbukti benar. Dugaan keras saya bahwa Jokowi bersama Mahfud MD adalah otak di balik skenario pembantaian 6 laskar FPI karena aneh mereka malah pasang badan untuk polisi, tidak peduli mereka harus dihukum pembunuhan berencana. I don't know exactly ya. Saya juga merasa heran ketika Pak Mahfud pasang badan ya. Pemburu kecebong lagi, IKN diobrol 190 tahun, kontrak Freeport diperpanjang hingga 2061, 5 juta ton nikel diselundupkan ke Cina, ya 5,6 kalau tidak salah. Dan ini melibatkan lingkar istana ya. Konon katanya begitu kata Faisal Basri, 90% seluruh tambang nikel di Indonesia telah dikuasai Cina, buyback Indosat hanya janji palsu. Apakah Pak Refli Harun membuka, ya oke itu. Jadi saya jarang ya, saya beracara paling di Mahkamah Konstitusi, itu pun kalau ada kasus ya. Kemudian pemburu kecebong, korupsi bansos era COVID-19 100T, korupsi Surya Dharma
Surya Drama alias Apeng senilai 104 triliun, korupsi Indosurya 106 triliun, korupsi BLBI 138 triliun, korupsi Timah 271 triliun, 300 triliun Timah ini ya. Pencucian uang Kemenku 409 triliun. Luar biasa pemburu kecebong nih God. Tangkap dan penjarakan itu pengguna ijazah palsu. Kasus pelanggaran HAM di rezim Wiwi seperti kasus pembantaian KM50, kasus pembunuhan Brigadir J dan korban tragedi Kanjuruhan hingga kini tidak mendapat keadilan. Jokowi harus dan wajib diadili jika memang negara ini masih negara hukum. Bang, bagaimana kabar terbaru IKN dari informan RH? Apakah semuanya sudah siap dalam JKW akan memindahkan ibu kota termasuk semua kementerian, ASN, DPR, DPD? Belum ada lagi ya. Belum ada lagi masukannya. Ya baru soal surat kualitas air minum ya, belum ada lagi yang terbaru. Dan saya juga tidak minta-minta ya. Usut tuntas ijazah palsu. Saya sangat menantikan hal ini. Menurut Bang Refli, yakinkah kejahatan-kejahatan Jokowi ini bisa diungkap setelah lengser dan bisa Jokowi bisa diadili atau hanya dimaafkan? Kalau melihat karakter bangsa kita nggak yakin saya. Apalagi anaknya masih menjadi wakil presiden dan Prabowo kemudian nggak ngerti ya. Karena gini, orang yang suka menegakkan kebenaran dan keadilan itu adalah orang yang memang getol seperti itu. Dan biasanya orang seperti itu bukan pengusaha. Ya orang biasa. Tapi kalau pengusaha yang banyak lika-liku hidupnya, wah nggak ngerti saya ya. Kemudian wajib Jokowi diadili ya. BTW Bang, tolong undang Pak Ihsanuddin Nursi dicecar ya. Bang Ihsanuddin Nursi celakanya dia nggak bisa datang ke sini ya. Kalau jam kerja nggak bisa, kalau jam libur dia nggak mau pergi. Susah jadinya. Yang ada adalah kita suruh ke sana ya. Nah, kalau kita suruh ke sana ya berarti kan peralatan kita nggak bisa ini kan. Ya oke lah, nanti kapan-kapan ya. Kemudian gugat infrastruktur mangkrak dan mubazir, bikin utang meroket dan jadi beban rakyat yang berkepanjangan dan rusaknya demokrasi serta konstitusi yang diubah seenaknya ya. Bung Refli, tolong baca komentar saya. Bung Refli, tolong Jokowi wajib diadili, tidak ada alasan untuk membela Jokowi. Jokowi wajib diadili secara hukum. Iqbal Yulianto. John Bakambu, yang paling parah adalah proyek IKN ini. Tidak hanya menghancurkan ekonomi, tapi juga menghancurkan lingkungan dan tentu juga undang-undang Omnibus Law. Lihat sejarah presiden pensiun, masalah hukum akan menguap. Bang Refli, orang mana? Saya dari Linggau ya. Bapak ibu saya dari Ogan Komering Ilir ya. Ya saudara sekalian, nanti kita lihat saja ya. Apakah betul TPDI akan mendaftarkan gugatan, akan melaporkan, apa benar Partai Negoro juga akan menggugat dan lain sebagainya. Kita akan lihat ya, apakah itu gugatan secara perdata ataukah secara pidana dan lain sebagainya. Nanti kita akan lihat ya. Kalau gugatan perbuatan melawan hukum berarti perdata. Tapi kalau laporan ke tindak pidana ya ke kepolisian. Kepolisian ya tergantung perintah Prabowo. Kalau Prabowo tidak mengizinkan selesai. Bukan tergantung perintah Gibran ya. Itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Ya sahabat era sekalian, kita akan bahas ini berita menarik ya. Soal dosa-dosa Jokowi selama 10 tahun jadi presiden. Sebagaimana yang dikutip oleh Tempo ya. Menarik ini. Mungkin barangkali Jokowi tidak akan bisa tidur. Oke, dosa-dosa Jokowi selama jabat presiden RI 2 periode. Coba kita bacakan dari Tempo ini. Apa saja dosanya, nanti ada 18 dosanya setidaknya ya dalam catatan Tempo. Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan segera lengser dari jabatannya sebagai kepala negara pada 20 Oktober 2024. Jokowi akan digantikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka, anak sulung Jokowi dan Iriana. yang bikin kita males ya. Jokowi adalah politikus Indonesia yang lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada
pada 21 Juni 61. Dia merupakan lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM ya, yang masih dipersoalkan ijazahnya. Setelah lulus kuliah, Jokowi sempat bekerja di PT Kertas Kraft Aceh, namun dia memutuskan untuk kembali ke Solo dan memulai bisnis mebel lalu mendirikan CV Rakabu pada 1988. Jadi ketika reformasi 98 dia masih masih menyerut kayu ya. Jokowi akhirnya terjun ke dunia politik pada 1998 ya, dengan bergabung bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP. Karir Jokowi di pemerintahan dimulai sebagai wali kota Solo pada 28 Juli 2005 hingga 1 Oktober 2012 ya. Luar biasa nih memang Presiden Jokowi ya. Setelah itu ia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 15 Oktober 2012 sebelum terpilih sebagai presiden pada pemilihan presiden 2014 dengan dukungan utama dari PDIP. Pada periode pertama pemerintahnya ia didampingi oleh Yusuf Kalla. Dalam pemilihan presiden 2019, Jokowi terpilih kembali sebagai presiden dengan wakil presiden Ma'ruf Amin. Selama 2 kampanye pemilihan presiden tersebut, Jokowi sering digambarkan sebagai politisi yang dekat dengan semua kalangan dan merakyat. Melalui narasi Jokowi adalah kita yang muncul pada 2014. Selama periode pertama kepemimpinannya, pembangunan infrastruktur menjadi program prioritas pemerintahan Jokowi. Saat itu mantan wali kota Solo tersebut merumuskan 9 agenda prioritas pemerintah yang dinamai dengan nawacita atau 9 janji politik. Gagasan yang diusungnya saat itu adalah membereskan korupsi, membangun desa hingga meningkatkan daya saing di pasar modal. Pada periode kedua fokusnya beralih pada pembangunan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia agar dapat bersaing dengan negara lain dan tidak terjadi ya. Meskipun pembangunan infrastruktur tetap dilanjutkan, selain itu program bantuan sosial seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan program Keluarga Harapan PKH juga menjadi prioritas. Menurut situs resmi Sekretariat Presiden, pada periode kedua Jokowi juga mengupayakan reforma agraria, termasuk percepatan penerbitan sertifikat hak atas tanah untuk mengurangi sengketa lahan akibat ketiadaan sertifikat. Dalam laporan khusus majalah Tempo berjudul 18 Dosa Jokowi, alih-alih mewujudkan janji politiknya yang tertuang dalam nawacita, Jokowi secara perlahan-lahan justru menghancurkan demokrasi melalui 18 dosa yang dibuatnya selama 10 tahun berkuasa. Ingat ya, mulai dari pemberantasan korupsi yang jeblok karena adanya pelemahan KPK, hingga kemunduran demokrasi dengan dinasti politik yang diciptakannya. Jadi sobat era sekalian, ini yang namanya nawa dosa ya. Ini 18 ya. Jadi nawa dosa. 18 dosa Jokowi selama menjadi presiden Indonesia 2014-2000 berkebalikan dengan nawacita ya. Jadi double nawacita. Oke, alih-alih mewujudkan 9 janji pemerintahnya yang tertuang dalam nawacita, Presiden Joko Widodo malah pelan-pelan menghancurkan demokrasi. Kami mencatat setidaknya ada 18 dosa Jokowi yang dibuat selama 10 tahun ia berkuasa. Apa saja itu? Ini menurut Tempo ya. 1. Dinasti dan oligarki politik. Ya. Jadi 1. Dinasti dan oligarki politik. Oh ya, sobat era sekalian jangan lupa ya menonton interview saya dengan Habil Marati. Ini sosok unik, membantu bahkan rela keluar duit buat Prabowo selama berapa kali, tiba-tiba kemudian mendukung Anies Baswedan dan kalah. Jadi semuanya kalah, menangnya dinikmati orang lain ya. Mati ketawa cara Habil Marati ya. Silakan nonton jam 20.00 nanti ya. Kita lanjutkan pembahasan soal double nawa dosa ini ya. Jadi kalau kita bicara dinasti dan oligarki politik itu sudah terjadi ya. Dengan fenomena 3 saudara dan menantu, yaitu Gibran Raka Buming Raka, Bobi Nasution, dan kemudian terakhir Kaisang Pangarep. 2, pelemahan institusi demokrasi ya. Yang paling nyata adalah pelemahan DPR, itu paling nyata ya. DPR hanya membebek saja. Kemudian 3 TNI di ranah sipil, dui fungsi ABRI yang kita tahu menjadi salah satu agenda reformasi tiba-tiba oleh Jokowi dihidupkan kembali ya. Jabatan-jabatan TNI di ranah sipil tiba-tiba makin banyak ya.
4, konflik Papua tak kunjung padam. Ini adalah soal laten ya, yang juga tidak berhasil diselesaikan Jokowi. Runtuhnya sistem pendidikan, ya, sistem pendidikan makin tidak jelas, makin berorientasi pada hal-hal yang barangkali sangat materialistik, ya, dipimpin oleh seorang yang katanya tahu masa depan tapi tidak terlalu tahu masa lalu sehingga ada discontinue di sana. Jadi karakter mental bangsanya tidak tampak. Yang tampak adalah generasi-generasi yang hedonistik dan materialistik, ya, yang dihasilkan selama 10 tahun pemerintahan, ya. Generasi yang instan, ya, generasi yang watak nasionalistiknya nggak muncul karena menjadi pemain-pemain modal atau pemain-pemain mondial itu yang mereka kemudian lebih kejar, ya. Kemudian watak patron klien kepolisian ini yang membuat kita miris karena kepolisian akhirnya cuma mengabdi pada kekuasaan. Siapapun yang berkuasa maka disitulah polisi mengabdi, ya. Bukan lagi sebagai alat negara tapi alat penguasa. Kemudian politisasi kejaksaan, demikian juga kejaksaan, ya, tidak kunjung dijadikan lembaga yang independen, tapi justru yang terjadi adalah jaksa agung yang ditunjuk itu yang orang-orang politik semua. Pertama orang Nasdem pada periode awal, periode kedua orang PDIP, ya. Pelemahan KPK ini sudah terjadi sejak 2019 di akhir masa pemerintahan, di mana ada undang-undang yang memperlemah KPK. Kemudian kegagalan menangani pelanggaran HAM berat, KM 50 Kanjuruhan, ya, menjadi satu catatan. Kemudian karut marut mengelola APBN, kita tahu APBN jebol di sana di sini, dan sekarang utang luar negeri itu sudah setara dengan PDB, ya, dan melalui APBN pula beberapa utang luar negeri terus dibayar sehingga APBN terus tertekan, ya, ruang fiskalnya. Runtuhnya independensi Bank Indonesia karena Jokowi bisa mengendalikan Bank Indonesia. Salah satunya adalah dia menunjuk orang yang dekat dengan penguasa Ferry Warjio. Itu tidak lain adalah orang dekat juga Pratikno. Sehingga Bank Indonesia justru menjadi instrumen untuk melegitimasi kekuasaan Jokowi saja. 12, ketergantungan pada utang Cina. Ini sudah kentara, ya. Kemana-mana Cina, dan kemudian disebutnya pula sebagai Big Brother Xi Jinping, ya. Pemaksaan ibu kota Nusantara, tidak perlu komentar lagi, ya. Kemudian gimmick diplomasi luar negeri, ya, kita lihat, ya, seolah-olah it seem Jokowi orang penting, orang yang hebat, orang yang punya pengaruh luar negeri, padahal semuanya omong kosong, ya. Kemudian 15, kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan ini akibat dari pembangunan yang masif tapi tidak disertai dengan perspektif lingkungan yang baik. Konflik agraria yang tidak selesai-selesai juga, ya. Walaupun sekarang diberikan kepada AHY, kita lihat saja, ya. Kriminalisasi atas nama proyek strategis nasional yang sudah merasakan adalah Edi Mulyadi misalnya, dan banyak orang, ya, ketika mengkritik soal proyek strategis nasional malah dikriminalkan. Siapa aja. Kemudian kebebasan sipil yang menyempit. 18, terutama orang-orang yang selama ini selalu bentar-bentar lapor polisi kalau ada apa-apa. Jadi itu sobat era sekalian, dosa-dosa Jokowi selama 10 tahun, 18 dosa. Dan memang beberapa di antaranya tidak terlalu masih abstrak, ya, perlu dikonkretkan, ya. Seperti pelemahan institusi demokrasi itu perlu dikonkretkan. Kemudian runtuhnya sistem pendidikan itu juga perlu dikonkretkan. Kemudian karut marut mengelola APBN perlu dikonkretkan. Runtuhnya independensi Bank Indonesia perlu dikonkretkan. Beberapa di antaranya perlu dikonkretkan. Tapi intinya adalah, ya itulah Jokowi dengan dosa-dosanya. Oke, sobat era sekalian, coba kita baca komentar sobat era sekalian, ya. Sekali lagi jangan lupa nonton pukul 20.00 wawancara saya dengan pengusaha Habil Marati yang tidak pernah takut untuk membela
pasangan-pasangan yang barangkali tidak endorse di kekuasaan atau oleh kekuasaan. Tidak takut membela atau mendukung Prabowo ketika berhadapan dengan Jokowi dan tidak takut mendukung Anies Baswedan ketika berhadapan dengan Prabowo, ya. Allah Maha Pengampun, ya. Adili aja gorong-gorong raja. Di akhirat gua tuntut ntar kayak Tuhan dah lu. Saya membacakan Tempo Dos Santos, ya. Bang, bahas Imin versus PBNU Yahya dan Yakut yang akan buat pansus merebut PKB dari Imin karena Imin bikin pansus haji, ya. Ya nanti kita bahas, ya. Siap-siap lengser penyakit hati. Oke. Saya kebaca lagi, ya. Kemudian Habil Marati, apakah seorang pengusaha sehingga punya duit miliaran untuk kampanye Pilpres? Iyalah, gimana? Dia memang punya uang miliaran, ya. Bisnisnya nanti ikutin, ya, interview saya, ya. Bisnisnya adalah bisnis isi minyak di perairan internasional, ya. Kemudian sampai jam 21.00 ya kurang lebih lah, ya. Apakah era setuju tentang revisi undang-undang bahwa TNI boleh berbisnis? Ya tidak setuju lah. TNI itu adalah alat negara, alat pertahanan. Kalau dibiarkan berbisnis ya bahaya. Dibiarkan masuk politik ya berbahaya. Tapi TNI dan Polri harus disejahterakan, begitu gantinya, gitu loh. Sama seperti melarang pegawai negeri berpolitik, sama. Bang RH coba pikirkan apa yang bagus dari Jokowi sebagai pemimpin. Coba jangan bilang infrastruktur yang siapapun pemimpin bisa bangun kalau andalkan uang-uang yang akhirnya bikin BUMN karya mau bangkrut dan APBN boncos. Apa ya? Nggak ada. Awalnya sih oke punya, ya kan. Misalnya dia melarang rangkap jabatan, ya kan. Tapi belakangan ya itu rangkap jabatan jadi sesuatu yang biasa akhirnya, gitu ya. Kalau bicara tentang Jokowi, no comment, ya. Gitu. Saya kehabisan kosakata. Bung Refli, catat semua dosa-dosa Jokowi setelah lengser harus segera dimintai pertanggungjawaban selama jadi presiden, ya. Sepanjang Prabowo dan kemudian kroni-kroninya tidak menghalang-halangi, ya. Kemudian Pak Refli Harun, kita tunggu Jokowi diadili Allah di akhirat. Entah berapa juta orang yang akan menuntut Jokowi di akhirat karena dizalimi. I don't know, ya. Jokowi layak menyandang gelar Bapak Pemborosan Nasional. Negara terlalu banyak utang, kurang baik bagi rakyat. BTW jadi upacara 17 Agustus di KN. Jadi dipaksakan siang malam. PP, Wika, Waskita itu bekerja untuk Jokowi siang malam. Hanya untuk memenuhi ambisi agar ada upacara 17-an di ibu kota negara. Padahal belum siap. Akhirnya apa? Pemborosan kan? Nanti jangan-jangan setelah diaspal dibongkar lagi karena tidak memenuhi spesifikasi. Jadi saudara sekalian, itu saja, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Dadah.